Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, hari ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan perusahaan di era COVID-19. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Risman dengan NIM 202122762, jurusan akuntansi. Tak lupa saya berterima kasih kepada dosen kami Pak Fitriansal, SPD, MPD. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Dunia saat ini masuk ke dalam status waspada karena virus baru yang penyebarannya semakin hari semakin aktif. Virus ini pertama kali muncul dan ditemukan di Wuhan, Cina tahun 2019. Virus ini dikenal dengan coronavirus yang merupakan bagian dari keluarga virus seperti MERS-CoV dan SARS-CoV yang menyerang saluran pernapasan. Pada awal Maret 2020, World Health Organization telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Status pandemi atau epidemi global ini menandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini dinamis dan menyebar hingga hampir ke seluruh dunia. Tentunya, COVID-19 memiliki efek apalagi dalam perusahaan bisnis. Efek apa aja itu? Efek pertama adalah pandemi ini adalah beralihnya sistem finansial perusahaan ke zero based COVID-19. Kedua adalah pemutusan hubungan karyawan besar-besaran di berbagai perusahaan. Efek ketiga adalah kekacauan produksi yang dialami berbagai perusahaan. Efek keempat adalah penurunan produktivitas perusahaan. Dan dampak yang terakhir adalah runtuhnya perusahaan akibat kebangkrutan yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi. Sebenarnya perusahaan harus melakukan perubahan apapun. Adapun sebab kenapa perusahaan harus melakukannya. Yang pertama, adanya kesempatan, misalnya adanya ide untuk membuat produk baru sehingga mau tidak mau maka kita akan melakukan perubahan. Kedua, karena keadaan yang mendesak, misalnya perusahaan yang sudah dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maka mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Sebenarnya faktor utama dalam perubahan adalah speed, kecepatan dalam perubahan menentukan kesuksesan. Yang kedua, start, mengetahui kapan tepatnya dilakukannya perubahan. Yang ketiga, leader. Suatu perubahan memerlukan adanya pemimpin untuk melakukannya. Pemimpin yang konsisten dan memiliki visi yang clear bagi kepentingan bersama. Yang keempat, sistem dan struktur organisasi. Setelah melakukan langkah 1 dan 3, maka yang terakhir adalah mengubah sistem dan struktur organisasi. Di dalam sistem harus ada reward dan punishment. Transformasi digital merupakan sebuah inovasi. Nah, inovasi itu sendiri adalah hal yang lekat dengan dunia bisnis, sehingga transformasi digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak lagi bisa terelakkan dari aktivitas bisnis. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa transformasi digital sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen. Transformasi digital memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan tanpa batas waktu dan tempat. Dan pelayanan pun juga dapat dilakukan lebih optimal baik dalam proses transaksi, pembelian, pengiriman, atau komplain atas kendala yang mungkin terjadi maupun cara mengatasinya. Sehingga dengan adanya transformasi digital maka mampu meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua, lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam mengaplikasikan teknologi digital untuk bisnis, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan dari sisi efisien, waktu, dan penghematan biaya pengeluaran. Misalnya jika Anda memiliki bisnis dengan cabang yang terbesar di beberapa kota, maka pengiriman dokumen antar cabang bukan lagi menjadi suatu masalah. Upaya yang efektif dalam efisien. Setelah terjadinya transformasi digital, semua sistem akan terkomputerisasi dan teregistrasi. Pelayanan terhadap konsumen dan pemasaran dapat berjalan lebih optimal. Yang keempat, meningkatkan nilai kesaing dan profit. Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi saat ini ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis. Salah satunya adalah ketat persaingan antar bisnis. Laju bisnis di era digital ini bergerak dinamis dan sangat cepat.
agar tidak kalah dalam persaingan antar bisnis atau setidaknya bisa bertahan di pasar. Sebagai pebisnis harus meningkatkan nilai saing dengan melakukan transformasi digital. Dengan demikian profil dapat meningkat. Yang kelima, perusahaan harus beradaptasi di era transformasi digital saat ini. Teknologi digital diterapkan hampir di setiap bagian industri. Bisnis konvensional bertahan dengan tertatih-tatih karena gagal memenuhi permintaan pelanggan. Teknologi berubah dengan cepat dan bisnis yang memiliki untuk tetap konvensional akan kalah bersaing dengan mereka yang menerapkan transformasi digital. Baiklah, itu saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.